Jadi nilai investasinya masuk kalau misalnya dikasih bis-bis yang premium. Tapi kalau kamu main di market kayak Wonogiri, kayak Muria, kayak Purwodadi, kayak Wonosobo, kalau dikasih bis-bis yang mahal, terlalu mahal, daya belinya kurang, Mas. Begitu Kang Mas. Jadi tiap market, tiap wilayah itu punya kapasitas market sendiri-sendiri. Bukannya nggak ada tapi sedikit, kalah sama yang market-market kacangnya. Makanya dulu HR aku bisa jalan 160 bis per hari karena itu. Kita jualan market kacang, bukan jualan market-market mewah. Izin tempel stiker sholawat, siap Mas. Itu ijazah dari Pak Haji Arianto Mas. Namanya sholawat Jibril. Kamu kalau punya kendaraan pasang sholawatnya. Kalau masang sholawat Jibril itu jangan dikasih aksesoris khot atau kaligrafi Mas. Ntar orang susah baca. Polosan aja sholawat ala Muhammad gitu aja. Biar orang gampang bacanya. Jadi yang ngebaca tuh biar mata sama hati, nggak usah mulut. Mas Rian bikinin video buat aku lagi ulang tahun Mas, besok kabarin ya, minta ntar tak kasih video. Mas kamu gendut tapi muat di hati aku, buset cowok lu. Malam ini wayang, oh berarti 2 malam mungkin. Sudah terpasang di kendaraanku, mantap. Aku DM ya Mas, monggo silakan Mas Angjabar. Pahala Kencana masih aktif, masih. Siapa dalangnya Mas? Sehat selalu sang inspirator. Yes, mudah-mudahan hidup gue bermanfaat buat kalian ya. Mudah-mudahan hidup gue tuh bermanfaat buat kalian orang-orang yang suka transportasi. Dawi hadir Mas, siap. Keranjang kuning mana Mas? Belum jualan. Haryanto Putri itu dulu bapak itu pengen punya konsep bis pariwisata Mas. Cuman karena gue kekurangan bis, akhirnya gue pakai buat akap terus. Jadi akhirnya terus ya sudah jadi jalan akap. Baru tahun sekitar 2017 apa 2018 tuh di Agus bisa buka divisi pariwisata, ngurusin ngelola. Dulu nggak bisa. Jadi Haryanto Putri itu nggak ada apa-apa, nggak ada bedanya. Itu cuma pembeda aja dulu rencananya buat buat divisi pariwisata. Lagu Bispiro Rian ya Allah Mas. Bu yang ngomongnya yang baik Mas. Nanyanya yang baik. Coba nanyanya yang baik. Pernah diajarin sama orang tuanya kan? Gimana caranya bertanya yang baik dengan cara yang baik gitu. Coba tanya yang baik, ulangin lagi Mas. Ntar tak jawab. Siapa Mas Rian siap? Pokoknya tak joblos. Makasih banyak. Tulung Agung hadir Mas, siap. Ratusan masih kurang. Ratusan apa? Yang punya bis ratusan kan Pak Haji, bukan gua. Mas masih ingat Guntur Heha nggak? Masih banget lah. Di mana dia sekarang? Masih di Heha? Ijazah dari Pak Haji apa Mas? Itu sholawat Jibril. Mas, alah repot-repot. Siap. Matur nuwun Mas. Wanita ruan masuk enggak lah Mas, partai kecil. Kita ikhtiar aja. Kita nikmatin proses dan jalan ikhtiarnya. Jadi soal hasilnya pasrahin sama Allah. Makanya gue bilang pencalekan gue itu iseng-iseng berhadiah Mas. Kalau iseng-iseng berhadiah itu dalam artian kalau gue gagal gue nggak kecewa. Kalau gue jadi ya gue akan berjuang buat masyarakat di daerah gue dan juga dunia transportasi pastinya. Madura hadir siap. Mas Rian Pak Jaranto anaknya berapa? 3. Saya yang pertama. Anaknya Pak Haji Arianto yang paling nakal, paling susah diatur, paling keras kepala saya Mas. Yang paling straight lurus itu di Agus Adi. Paling manja ya Dewi, cewek yang terakhir. Malam-malam ini enaknya ngopi sambil makan durian kata Guntur. Wah, hujan di sini di Kaliurang. Mas sholawatnya tempel depan bus biar lo. Tujuannya sholawat itu ditaruh di belakang biar orang-orang yang di belakang kita bisa baca. Kalau kamu taruhnya di depan yang mau baca siapa Mas? Kan orang ngadepnya ke depan semua. Gimana sih Mas? Sama Mas di Prambanan juga hujan, siap. Kalau naruh sholawatnya di depan lah yang mau lihat siapa? Piye toh? Kebayang dalam Sukabumi? Enggak, jangan, usah.
Mas kemarin saya ikut Paris Hukum. Iya, itu murni bukan MTI ya mas. Itu agennya udah penuh MTI-nya, terus akhirnya agennya inisiatif buat tetap buka tapi dinaikin bis pariwisata. Jadi itu di luar tanggung jawab MTI. Agennya juga udah tak tegur, jangan jualannya jangan pakai tiket MTI, masih dilakukan. Nambah gemoy mas, siap, terima kasih mas. PO Aneka Jaya Pacitan tahu lah, itu PO legenda di daerah Pacitan mas. PO legenda pernah jaya pada masanya. Kak hadir, siap. Terima kasih banyak liftnya. Kangen-kangetan lah sama mas. Kadang yang lawan arah penumpang yang dari depan lah, kan bis sekarang udah zamannya tol mas. Bis kalau orang tuh nggak kelihatan papasan seberangan tuh makan separator taman tengah, nggak bisa baca kadang. Gimana kecil begitu tulisannya mau baca. Lebih efektif ditaruh di belakang. Kalung emas gunjiret kulumu. Ini anaknya Pak Haji Arianto. Nji, si paling beling, paling atos, paling angel diatur. Pati hadir siap. Sing bermasalah, sing paling bermasalah, paling ruwet. Mas Ran orang yang baik. Sok tahu kamu, masa jahat. Sayangnya TikTok iya, jadi gua ngerokok, kalau ngerokok ngumpet-ngumpet. Mas bisa nyupir bis? Saya umur 19 tahun udah bawa bis, udah bisa nyupir bis. Dulu bawanya AK dulu. Itu ekonomi pertama kan saya sering langsir dulu. Saya dulu zaman AC ekonomi juga sering langsirin penumpang Sukolilo jam 1 malam, jam 2 malam. Saya pernah mas dipukulin tukang ojek, ada kalau 20 orang mas. Di daerah Sukolilo ada orang Sukolilo nggak sini? Wah, saya tuh ngelangsirin penumpang dari Jakarta mas. Supirnya kan nggak ada ya. Saya langsir ke Sukolilo pakai bis AC ekonomi mas. Di Sukolilo itu mas, itu ada pangkalan ojek 2. Jaraknya paling antara pangkalan ojek yang pertama sama pangkalan ojek yang kedua itu paling sekitar 20 meteran mas. Deket kok, deket banget pangkalannya, kelihatan dua-duanya itu. Lah penumpangnya kan mas, saya turun sini, minta turun di pangkalan yang pertama mas. Lah gue kan nggak tahu ya mas, orang gue baru sekali-sekalinya itu ngelangsir, gue nggak tahu kalau ternyata tuh nggak boleh turun di pangkalan ojek yang itu, harusnya di pangkalan ojek yang depan nih. Buset dah mas, gue turunin di situ tukang ojek yang di pangkalan sono mas, 20-an orang mas. Grebek gua pakai motor brong, mobil kelilingin, tukang ojek pada naik. Padahal itu ada Harso mas, itu Harso tuh montir gua sampai sekarang jadi saksi mata. Di sebelah gua mas duduk, belaga bego, belaga nyamar jadi penumpang mas. Kaki naik ke muka mas, tangan nempel ke muka, wah nggak karu-karuan gua. Diajar 20-an orang. Terus ada orang namanya Duo yang nolongin gua dulu, adiknya saudaranya Bambang Bokir dulu. Terus yang nolongin gue itu beberapa minggu kemudian ngelamar kerjaan di PO Haryanto. Ya gue terima jadi kernet karena gue ngerasa utang nyawa sama dia. Saat itu kalau nggak ada dia yang misahin mas, habis gue mas. Yang paling rese ya Harso itu, montir gue itu. Bisa-bisanya dia nyamar jadi penumpang mas. Belaga nggak kenal sama gue, kan jahat banget ya. Padahal dari garasi bareng mas berdua. Gue tanya sama Harso, mas